Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Marcel Nabil Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan dari PPT yang telah saya buat untuk memenuhi dari tugas perbandingan hukum pidana dengan dosen pengampunya Ibu Hesti Septianita SHMK dengan tugas sistem hukum pidana di dunia. Nah, mungkin langsung saja mengenai yang pertama terhadap materi pembahasannya. Ada 4 poin materi pembahasan dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian sistem hukum, yang kedua ada ciri-ciri sistem hukum, lalu yang ketiga ada unsur sistem hukum, dan yang keempat ada macam-macam sistem hukum. Nah, mungkin langsung saja lanjut ke yang pertama, pemaparan mengenai apa itu sistem hukum. Jadi di sini menurut Sudikno Mertokusumo memberikan suatu definisi sistem hukum ini sebagai tatanan ataupun kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lainnya, yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum ini merupakan sistem yang normatif. Maka dapat diartikan merupakan suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain, yang merupakan suatu kesatuan yang terorganisir dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Sedangkan struktur merupakan bagian-bagian ataupun unsur-unsur dalam sistem yang memiliki hubungan khusus dan merupakan tatanan yang khusus pula. Maka dapat disimpulkan bahwasanya sistem hukum ini adalah himpunan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain sebagai satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah kesatuan. Arti pentingnya tiap bagian terletak dalam ikatan sistem sebagai satu kesatuan dengan hubungan yang sistematis antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Oleh karena itu, maka hukum ini tidak memiliki kekurangan. Dalam kapasitasnya sebagai sistem normatif, unsur-unsur yang membangun sistem adalah kaidah ataupun putusan pengadilan tentang apa yang seharusnya. Oleh karena itu, ada 2 faktor penentu merupakan identitas sistem, itu merupakan ruang lingkup berlakunya dan sumber-sumbernya. Ruang lingkup berlaku suatu sistem adalah kepada siapa aturan tersebut ditujukan. Kaidah dalam hal ini kita berbicara mengenai suatu norma hukum. Biasanya norma hukum ini ditujukan kepada setiap orang yang berada dalam teritorial di suatu negara. Hal ini berkaitan dengan sistem hukum nasional. Ada juga hukum yang ditujukan kepada setiap orang dalam batas-batas teritorial suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan sistem hukum lokal sebagai subsistem hukum nasional. Nah, menurut beberapa ahli pun di sini ada beberapa pakar hukum yang menjelaskan mengenai sistem hukum. Seperti Sudikno Mertokusumo yang memberikan tadi definisi di dalam bukunya mengenai sistem itu. Kemudian ada pendapat mengenai subjektif merupakan suatu susunan ataupun tatanan teratur. Dan juga menurut Scholten yang mengatakan bahwa adalah kesatuan di dalam hal tersebut. Nah, kemudian lanjut ke ciri-ciri dari sistem hukum. Di sini ada beberapa poin mengenai ciri-cirinya. Yang pertama itu terikat pada waktu dan tempat. Jadi yang dimaksudkan itu merupakan suatu sistem hukum terikat pada waktu dan tempat. Keberlakuan suatu norma hukum tidaklah bersifat abadi, namun selalu mengalami perkembangan untuk disesuaikan dengan dinamika dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum terikat dengan waktu. Demikian pula sistem hukum ada kalanya hanya berlaku pada wilayah tertentu saja. Kemudian yang ciri kedua yaitu berkelanjutan ataupun berkesinambungan dan independen. Itu yang dimana sistem hukum ini adalah berkelanjutan ataupun berkesinambungan dan independen terkait dengan sistem norma keberlakuan suatu aturan hukum. Dimaksudkan untuk jangka waktu yang lama. Artinya pembentukan hukum tidak hanya menunjukkan situasi dan juga kondisi kekinian, tetapi juga harus mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa yang mendatang. Kalaupun terjadi perubahan, maka harus ada kesinambungan dari pengaturan sebelumnya. Demikian pula sistem hukum yang bersifat independen, yang artinya jika terjadi problematika maka akan diselesaikan oleh sistem itu tersendiri. Nah, kemudian yang poin ketiga ini ada penguraian hukum di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan penguraian hukum di dalamnya ini secara umum ada beberapa penguraian hukum seperti hukum material dan juga hukum formil. Hukum material ini adalah substansi yang berisi suatu pokok permasalahan yang akan diatur. Sedangkan hukum formil adalah untuk melaksanakan ataupun mempertahankan hukum material.
Kemudian ciri yang keempat, tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Nah, ciri keempat ini kaitannya dalam hal ini itu antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya tidak boleh terjadi pertentangan. Hal ini didasarkan pada postulat tidak ada hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Muncul pertanyaan kemudian apa yang terjadi jika antara unsur-unsur ataupun bagian-bagian terjadi pertentangan? Jika terjadi demikian, maka akan diselesaikan oleh sistem hukum itu tersendiri. Disinilah arti penting sistem hukum sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Kemudian ciri yang kelima sebagai pelengkap. Yang dimaksud sebagai pelengkap ini merupakan sebagai sistem norma. Sistem hukum tidak hanya terdiri dari peraturan hukum konkret semata, tetapi juga terdiri atas asas-asas hukum, doktrin, jurisprudensi, dan juga lain sebagainya sebagai subsistem dari sistem hukum secara utuh. Kemudian yang terakhir, yang keenam, memiliki konsep yang mendasar. Suatu sistem hukum memiliki konsep yang mendasar, artinya suatu sistem hukum dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai ataupun asas-asas yang paling fundamental dalam interaksi hubungan antar individu dengan individu lain dengan negaranya itu tersendiri. Nah, mungkin dari ciri-ciri seperti itu, dan kita akan lanjut lagi ke unsur di dalam sistem hukum. Di sini kita dapat melihat bahwasanya menurut Friedman menyebutkan ada 3 unsur ataupun 3 komponen dalam sistem hukum atau biasa dikenal dengan three element of legal system, yang dimana merupakan sistem ataupun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Antara lainnya yang pertama ada struktur hukum, merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang berisi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan keadilan. Struktur adalah kerangka ataupun rangkanya sistem hukum. Bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksanaan lembaga tersebut. Ya, kemudian yang seperti memberi contoh strukturnya itu sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan 9 hakim agung di dalamnya. Struktur hukum ini juga termasuk di dalam struktur institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Terus kemudian yang kedua yaitu substansi hukum, merupakan unsur kedua yang meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata sebagai manusia yang berada di dalam sistem tersebut, atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata produk yang dihasilkan yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan perilaku dari orang-orang di dalamnya sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk in concreto atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat ataupun living law, maupun hukum in abstracto atau norma hukum-hukum yang tertuang dalam kitab-kitab undang-undang. Kemudian yang ketiga yaitu ada legal culture. Itu merupakan budaya hukum, merupakan keseluruhan jalinan dari nilai sosial yang berkenaan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum, dan sebagainya. Budaya hukum juga merupakan komponen yang sangat amat penting dengan sistem hukum, karena budaya hukum menunjukkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, ataupun disalahgunakan. Pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikat daerah air. Budaya hukum sesungguhnya ialah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, ataupun disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu tidak akan berdaya. Mengenai unsur-unsur mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya ada mengenai macam-macam sistem hukum yang ada di dunia. Mungkin yang pertama di sini ada civil law system. Civil law system atau lebih kenal dengan sistem hukum sipil atau sistem Eropa kontinental. Berdasarkan sejarahnya, sistem hukum Eropa kontinental ini berasal dari hukum-hukum Romawi. Kodifikasi hukum Romawi dilakukan pada zaman Kaisar Justianus di negara Bizantium. Secara umum, kodifikasi hukum Romawi terdiri dari 3 himpunan hukum Romawi, yakni Edicta Theodoricus yang diundangkan oleh Raja Gotham Timur di Italia Utara, Lex Romana Burgundionum, hukum Romawi orang-orang Burgundia, dan Lex Romana Visigothum, hukum Romawi orang-orang Gotham Barat. Terjadi romanisasi di Eropa Barat pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-7.
Hukum Romawi mengalami evolusi dengan hukum-hukum kebiasaan Germana. Pada saat itu pula Leges Barbarorum juga berlaku di Eropa Barat yang memuat naskah-naskah hukum kuno. Antara lain adalah Lex Salica. Lex Salica merupakan kitab hukum yang dikenal dengan nama Fran Casalia yang banyak berisi ketentuan-ketentuan pidana. Kebangkitan hukum Romawi terjadi pada akhir abad ke-11 yang ditandai dengan gerakan di Bologna, Italia. Pada saat itu, ilmu pengetahuan hukum diajarkan di berbagai perguruan, lebih khususnya terkait hukum Romawi. Salah satu ciri dari sistem Eropa kontinental ini adalah kodifikasi ataupun penyatuan berbagai hukum-hukum dalam suatu kitab undang-undang. Hukum tidak dibuat berdasarkan kasus per kasus, melainkan oleh lembaga yang memiliki otoritas legislatif. Ciri lain dari sistem Eropa kontinental ini adalah bidang penemuan hukum yang akan dibahas secara lebih rinci dalam bab yang berbeda. Terus kemudian yang kedua ini ada common law system ataupun Anglo-Saxon system. Nama tersebut merujuk kepada tatanan hukum yang tumbuh dan berkembang di Inggris ketika dipimpin Raja Edward. Ungkapan common law digunakan untuk menyebutkan hukum Inggris secara menyeluruh, entah itu berlaku di Inggris maupun yang berlaku di daerah protektoratnya seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan sebagainya. Sedangkan istilah Anglo-Saxon ini berasal dari dua suku asal Jerman, yaitu Anglo dan Saxon yang mendiami Inggris pada abad ke-5. Namun hukum yang dipakai Anglo-Saxon bersumber dari Skandinavia, yaitu Denmark dan juga Norwegia. Hukum-hukum dari kedua suku tersebut kemudian menjadi kebiasaan dan tradisi hukum di Inggris. Sebutan common law ataupun communal law atau law common adalah untuk memisahkan dengan sebutan law French dengan bahasa hukum yang digunakan secara umum dan mendasar hukum Romawi yang berlaku di Eropa. Istilah common law ini sendiri di daratan Eropa memuat makna ius communi atau hukum umum yang untuk menggabungkan hukum yang dipelajari di perguruan yang mendasar hukum Romawi. Perkembangan lebih lanjut, para juri di Inggris memakai istilah common law untuk membandingkannya dengan civil law. Common law system pada dasarnya adalah judge-made law, artinya hukum yang dilahirkan oleh para hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat terhadap putusan hakim sebelumnya yang dikenal istilah dengan the binding force of precedent. Beberapa perbedaan prinsip antara common law dan civil law adalah seperti common law adalah judge-made law, sedangkan civil law merupakan peradilan hanya memainkan peranan yang sangat minim di dalam pembentukan dan perkembangan tatanan-tatanan hukum. Perbedaan selanjutnya bisa dilihat pada common law ini, kebiasaan-kebiasaan lokal tidak memiliki peranan yang cukup besar di evolusi common law. Sedangkan di civil law pengaruh-pengaruh kebiasaan sampai pada abad ke-18 masih cukup dipandang. Kemudian dalam common law perundang-undangan sampai dengan abad ke-9 hanya berperan sebagai penunjang, sedangkan civil law sejak abad ke-8 sampai dengan abad ke-19 secara bertahap menjadi sumber hukum yang penting. Oleh karena itu, tatanan hukum civil law sebagian besar adalah tatanan hukum yang dikodifikasi, sedangkan di common law tidak mengenal suatu kodifikasi. Terus kemudian dari sistem hukum yang ketiga yaitu ada sistem hukum Islam, yang pada prinsipnya hukum Islam ini berlaku bagi semua kalangan yang beragama Islam. Dalam artian sistem hukum ini tidak dibatasi oleh teritorial suatu negara, akan tetapi tak semua negara dan yang mayoritasnya penduduk beragama Islam memakai sistem hukum ini. Hukum Islam condong pada aspek agama yang secara garis besar terdiri dari teologi sebagai dogma yang diyakini keabsahannya oleh yang beragama Islam dan syariat yang berisi hukum-hukum ketentuan yang berisi perintah atau larangan. Sistem hukum Islam bersumber dari Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam yang terdiri dari 30 juz. As-Sunnah ialah semua yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, tindakan, dan pengakuan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan para sahabat. Ijma ialah kesepakatan para ulama besar terdahulu mengenai suatu cara hidup yang ketentuannya belum jelas dijelaskan secara detail oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Qiyas merupakan suatu analogi dalam menelusuri sebanyak mungkin persamaan antara dua atau lebih kejadian untuk ditarik kesimpulan yang melahirkan hukum baru. Beberapa negara yang menganut sistem hukum ini seperti Aljazair, Mesir, Libya, Maroko, dan Sudan. Sedangkan di benua Asia itu ada seperti Arab Saudi, Irak, Iran, Suriah, Afghanistan, dan Pakistan. Walaupun Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar, namun hukum Islamnya hanya berlaku secara parsial saja, khususnya hukum perdata bagi para pemeluk agama Islam semata.
Seiring perkembangannya dengan adanya otonomi khusus di Aceh, sistem hukum lokal menggunakan konun ataupun syariat Islam. Terus kemudian yang keempat ataupun yang terakhir yang merupakan adalah customary law ataupun sistem hukum kebiasaan. Pada prinsipnya, sistem hukum kebiasaan ini berawal dari tradisi yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam suatu tatanan masyarakat. Agar suatu kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum, maka diperlukan beberapa persyaratan. Pertama, hal tersebut bukan merupakan kebiasaan individual, melainkan kebiasaan kelompok masyarakat. Dapat diartikan kebiasaan tersebut tidak sebatas-batas seorang anggota masyarakat, tetapi dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kedua, kebiasaan tersebut merupakan ranah ataupun perbuatan positif dalam pengertian melakukan suatu perbuatan ataupun tindak melakukan suatu perbuatan. Kemudian ketiga, kehidupan sebagai suatu kebiasaan untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu harus dialami oleh masyarakat, sehingga memiliki kekuatan yang mengikat. Hukum kebiasaan atau dikenal juga sebagai hukum adat merupakan kebiasaan yang memiliki akibat hukum atau dasen dasolen. Berbeda halnya dengan kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat ialah tingkah-tingkah ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama merujuk pada refleks ordering der Semmerfling. Secara umum, sistem hukum kebiasaan atau adat memiliki ciri khas yang yakni tradisional dengan mendasar pada kehendak nenek moyang. Tolak ukur kemauan yang dilakukan oleh manusia ialah berpangkal pada wujud bakti terhadap kehendak suci dari leluhurnya. Umumnya sistem hukum adat akan berubah-ubah seiring pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Dengan sifatnya yang mudah berganti ataupun menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, maka hukum adat sendiri memiliki sifat yang elastik. Mengenal perubahan dalam hukum adat acap kali tidak dapat diketahui, bahkan kadangkala tanpa disadari masyarakat, karena biasanya terjadi sendiri di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Karena sumber dari hukum kebiasaan ini tidak tertulis, maka dari itu mempunyai sifat yang tidak kaku dan gampang dalam menyesuaikan diri. Tentunya keadaan ini sangat berbeda bila disandingkan dengan hukum yang peraturan ini tertulis dan terkodifikasi dalam sebuah kitab undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang lainnya yang tidak mudah untuk dapat diubah secara cepat dalam hal penyesuaian situasi sosial tertentu. Karena dalam perubahannya dibutuhkan alat pengubah melalui alat-alat kelengkapan negara yang memiliki otoritas. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang baru. Dalam hal ini, melakoni pelaksanaan sistem hukum adat ialah pemangku adat. Posisi pemangku adat ini yakni pemimpin yang disegani, memiliki pengaruh dalam lingkup masyarakat adat untuk memelihara dan menjaga keutuhan dari sejahtera masyarakat yang dipimpinnya sendiri. Umumnya pemangku adat ini dipercayai sebagai orang yang paham dan mengerti serta mampu menjalankan dan memelihara peraturan serta senantiasa dipatuhi oleh anggota masyarakat yang berlandaskan keyakinan kepada nenek moyang ataupun leluhur. Nah, mungkin mengenai pemaparan terhadap sistem hukum di dunia cukup sekian. Maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.